Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Salah Menduga. Salah menduga. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar untuk tidak mudah menilai orang, tetapi harus lebih pandai menilai diri sendiri dan mengoreksi diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Salah menduga. Apa yang disebut dengan salah menduga? Di dalam bagian firman Tuhan tentang perumpamaan tentang dua orang anak dalam Matius 21 ayat 28 sampai dengan ke-32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak sulung itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Sahabat seperjalanan, ayat 28-32 menggambarkan tentang dua tipikal orang. Bagian orang pertama adalah sesungguhnya adalah penggambaran orang-orang yang merasa sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran firman Allah, orang-orang yang terbiasa hidup di dalam bait Allah. Mereka mungkin secara turun-temurun adalah orang-orang keturunan Daud. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan merasa diri sebagai orang-orang pilihan Allah. Kelompok ini yang disebut dengan tatkala seorang ayah itu meminta anaknya pergi bekerja ke kebun anggur. Gambarannya adalah seperti anak sulung dan berkata, baik Bapa, aku akan pergi ke kebun anggur, tetapi ia tidak pergi. Itu adalah gambaran pertama. Kita anggap bahwa mereka yang disebut dalam gambaran tadi yang mungkin terbiasa dengan kegiatan rohani, datang ibadah, membaca Alkitab, memiliki tingkah laku sebagai tanda-tanda orang Kristen. Dia mengatakan, baik Bapa, apa yang baik? Yang baik adalah dia dari keluarga yang sudah jadi orang percaya, ada atribut-atribut kekristenan di dalamnya. Dan dia dengan tidak ragu menjawab kalau ada orang bertanya, apakah imanmu? Dan orang tersebut berkata, aku beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat, Mesias yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali. Dia akan bisa menjelaskan dengan panjang lebar tentang iman percayanya. Tetapi orang tersebut dikatakan tidak pergi ke kebun anggur, tidak melaksanakan. Dia hanya berkata iya di mulutnya. Sementara bagian yang kedua, anak daripada ayah ini, yang dikatakan anak yang kedua, meminta untuk melakukan hal yang sama daripada perintah ayahnya. Apa jawab anak ini? Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Itu yang dikatakan sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Ini kelompok anak sulung. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini bagian yang kedua. Jadi ada disebut dengan pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang mungkin di awal-awal tidak mau mengikuti Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Namun dalam prosesnya
Setelah pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini mengenal Kristus, mengalami pengampunan dari Kristus, mengalami kasih dan cintanya Kristus, maka dia pergi ke kebun anggur. Artinya terjadi sebuah tindakan, terjadi sebuah perubahan hidup. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan lebih berkenan kepada perempuan sundal, Tuhan lebih berkenan kepada pemungut cukai daripada anak-anak sulung yang berkatakan baik Bapa. Tetapi pada ayat yang dikatakan 32, ternyata baik pun sebetulnya tidak percaya kepada bapaknya dan juga tidak melakukan apa yang dimintakan oleh bapaknya untuk pergi ke ladang dan mengerjakan tugasnya. Bagaimana kita bisa salah menduga? Kalau kita mungkin bukan majelis gereja, kita bukan hamba Tuhan, kita mungkin termasuk kelompok perempuan sundal dan pemungut cukai, mungkin kita berkata bahwa hidupku terlalu banyak dosa. Namun kemudian setelah Tuhan memanggil dan kita menyesal dan kita bertobat dan kita pergi mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, pemungut cukai perempuan sundal itulah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada si anak sulung yang kita boleh katakan ini adalah kelompok ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang yang merasa rohani, mengenal kebenaran firman Tuhan secara mendalam. Kalau berdebat tentang kebenaran, dia bisa menjawab dengan lugas dan sangat jelas, bahkan sangat alkitabiah, namun hanya sekedar di mulut. Tetapi dalam kehidupannya tidak menunjukkan sebuah pertobatan. Dia tidak mempercayai Allah dalam kehidupannya. Dia sebetulnya kelompok ini adalah kelompok yang mengandalkan diri sendiri. Kalau dia berhasil, yang disombongkan adalah diri sendiri. Kalau dia tidak berhasil, mungkin yang disalahkannya adalah Tuhan. Kehidupannya tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perasaan merasa lebih baik, perasaan merasa lebih rohani, perasaan merasa lebih tinggi dari orang lain. Dia merasa lebih tahu tentang kebenaran daripada para petobat-petobat baru. Tetapi para petobat baru yang mungkin minim pengenalan firman Allah, namun hatinya itu disentuh oleh Allah, mengalami sebuah penyesalan, mengalami sebuah pertobatan. Termasuk perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai, mereka lebih berkenan daripada di hadapan Tuhan dibanding mereka yang merasa lebih benar, lebih rohani, lebih kudus, lebih holy, lebih suci, lebih punya sumbangsih di dalam pelayanan, namun hatinya tidak dijaga, tidak terpaut, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Orang ini adalah orang yang sesungguhnya jauh dari Tuhan. Namun mereka pendosa sekalipun, tatkala di hadapan Tuhan, dia mengalami pertobatan, menyampaikan air mata sebuah penyesalan. Dan semenjak itulah yang dulunya berkata, tidak Tuhan, aku tidak mau percaya kepada Engkau. Namun di momen setelah dia menerima Kristus, dia mengalami pertobatan, dia mengalami penyesalan, dia pergi ke ladang. Sekalipun dulunya berkata tidak Tuhan, namun setelah mengalami sebuah pertobatan secara konsisten dan setia, tetap mengikut Tuhan sampai setia sampai kemudian hari. Mari sahabat seperjalanan, siapapun kita, tidak peduli kita perempuan sundal, tidak peduli kita pemungut cukai, tidak peduli bahwa engkau mungkin anak pendeta, anak majelis, orang-orang yang terbiasa dengan kegiatan rohani. Di mata Tuhan bukan itu yang dilihat, namun hati kita. Apakah punya pertobatan, apakah punya sebuah perubahan hidup, dan apakah mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan salah menduga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.